Anda pasti kagum kan dengan kecantikan para model ini? Tahukah Anda jika ternyata model-model cantik ini dulunya adalah pria? Dari deretan model-model cantik dunia, ada beberapa yang tidak terlahir sebagai seorang wanita. Dengan berbagai alasan, mereka memilih berkarir di industri mode sebagai model yang tidak kalah cantiknya dengan wanita tulen. Siapa saja mereka? Berikut beberapa model cantik yang dulunya ternyata adalah pria versi on the spot. Model cantik pertama bernama Carmen Carrera. Ia lahir dengan nama Christopher Roman pada 13 April 1985 di Elmwood Park, New Jersey. Carmen menjadi terkenal setelah tampil di acara reality show RuPaul's Drag Race. Namanya banyak diperbincangkan saat ia mencoba melamar untuk menjadi salah satu Angels, merek pakaian wanita ternama asal Amerika. Model dengan tinggi 178 cm ini juga menghiasi berbagai majalah dan juga tampil di beberapa iklan. Carmen saat ini juga tergabung pada agensi model besar Elite Model Management. Carmen juga aktif sebagai aktivis anti-AIDS. Carmen yang sangat mengidolakan supermodel Naomi Campbell dan Kate Moss, ia menyatakan bahwa ingin menjadi model terkenal seperti idolanya itu. Untuk itu ia terus belajar, mengasah kemampuannya dalam segala hal. Ia rajin berlatih setiap harinya. Parasnya yang cantik ditunjang dengan tubuh seksi dan tinggi semampai seakan menjadi modal baginya untuk mengejar impiannya menjadi seorang supermodel. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Lauren Foster juga merupakan salah satu model ternama yang kini telah berusia 58 tahun asal Afrika Selatan. Lauren memulai karir modelingnya di Johannesburg, lalu Paris, dan sejak saat itu wajahnya mulai muncul di berbagai majalah dan iklan. Terlahir sebagai pria, ia pernah didiskualifikasi dari ajang kecantikan Miss South Africa. Hal ini tak membuatnya patah semangat, hingga pencapaian terbesarnya adalah ketika ia tampil di majalah ternama di Meksiko sebanyak 6 halaman editorial. Di tahun 2000, Lauren pernah bekerja bersama model dan penyanyi Grace Jones. Di awal masa pubernya, Foster didiagnosa terkena sindrom Klinefelter, di mana ia memiliki kromosom XXY, bukan XY. Diagnosa ini membuatnya terlahir sebagai seorang pria, namun ia merasa bahwa dirinya adalah wanita. Ia pun memutuskan untuk menjadi wanita seutuhnya saat remaja. Kini Foster tinggal di pantai Miami dan Cape Town, serta telah menikah. Valentijn de Hink adalah model cantik asal Belanda. Ia telah mendokumentasikan kehidupannya semenjak usia 8 tahun dengan berbagai kesulitan yang ia alami. Film dokumenter ini bahkan ditayangkan di televisi Belanda pada 2007 lalu. Saat berusia 17 tahun, Valentijn yang memiliki tinggi 180 cm dengan tubuh model proporsionalnya mulai mencoba masuk agensi model di Amsterdam yang membuat ia akhirnya terpilih untuk menunjukkan bakatnya pada sebuah fashion show di Paris. Ia pun mengembangkan karirnya di Paris dan masuk dalam salah satu agensi ternama IMG Models. Kini selain berprofesi sebagai model, Valentijn tengah menempuh pendidikan sastra di Universitas Amsterdam. Valentijn semakin sibuk dengan berbagai event catwalk serta pemotretan majalah fashion. Andrea Page adalah seorang model yang dikenal dengan ciri tampilan androgini. Dalam karirnya, model kelahiran Bosnia yang tumbuh di Australia ini bekerja untuk menampilkan koleksi-koleksi pria maupun wanita. Sebelumnya, Andrea Page selalu berperan menjadi sosok pria atau wanita di beberapa runway desainer dunia, seperti Marc Jacobs, Jeremy Scott, dan juga Jean-Paul Gaultier. Pada 2011 lalu, ia menduduki peringkat ke-18 dari daftar top 50 model pria versi model.com. Dan pada tahun yang sama, ia menempati peringkat ke-98 dalam daftar 100 wanita terseksi versi sebuah majalah ternama.
Baru pada 2014 lalu, Andrea yang memiliki nama asli Andrea Page ini memutuskan untuk melakukan operasi pergantian kelamin agar dapat menjadi wanita seutuhnya. Andrea juga menjelaskan bahwa mulai sekarang ia hanya akan memperagakan busana-busana wanita. Diketahui, bakat modeling Andrea mulai dilirik ketika ia berusia 17 tahun saat ia tengah bekerja di salah satu restoran cepat saji. Model berikutnya adalah Jenna Talakova. Model kelahiran Vancouver, Kanada pada 15 Oktober 1988 ini, pemilik nama Walter Talakova ini memiliki garis keturunan Ceko dan Babin, salah satu negara bagian di Kanada. Dia mulai mengalami krisis gender sejak usia 4 tahun, dan seterusnya ia pun tak pernah merasa dirinya lelaki. Jenna kemudian pergi merantau ke Thailand, tepatnya ke kota Pattaya. Di sini Jenna mengikuti ajang kecantikan Miss International Queen tahun 2010. Walaupun ia tidak menang dalam ajang tersebut, dengan percaya diri yang tinggi, ia mengikuti audisi untuk ajang Miss Universe di negara asalnya di Kanada. Dan ternyata ia pun lolos. Disinilah awal kemunculan kontroversi yang menimpa dirinya. Hanya sesaat setelah ia terdaftar menjadi peserta Miss Universe Kanada, ia teridentifikasi sebagai wanita transgender. Setelah terpilih hingga 25 besar, ia didiskualifikasi. Hal ini terkuak setelah seseorang mengenalnya saat mengikuti Miss International Queen di Thailand. Sedangkan aturan resmi dari Miss Universe adalah para kompetitor haruslah seseorang yang terlahir sebagai wanita. Jenna ingin menuntut keadilan lalu menyewa seorang pengacara terkenal untuk membantunya. Lalu sang pemilik sekaligus penyelenggara ajang Miss Universe, Donald Trump, akhirnya mengizinkan Jenna untuk berkompetisi kembali di Miss Universe Kanada. Jenna pun berhasil masuk ke dalam jajaran 12 besar, walau ia gagal memenangkan kompetisi. Dia berhasil membawa pulang gelar sebagai Miss Kepedulian. Saat ini Jenna berprofesi sebagai model dan presenter sebuah acara reality show. Gina Roquero adalah model perempuan asal Filipina yang berkarya di Amerika. Terlahir sebagai laki-laki, Gina mengaku sebenarnya pelabelan ini tidak sesuai dengan kondisi dirinya. Sejak usia 15 tahun, Gina sudah mengikuti berbagai kontes kecantikan. Pengalaman tak menyenangkan sering dialaminya dengan pihak imigrasi bandara saat berpergian ke luar negeri. Oleh pihak imigrasi bandara, Gina seringkali diinterogasi selama berjam-jam tentang perbedaan antara identitas gender di paspor dan tampilannya sebagai perempuan. Ia mengatakan bahwa tidak ada hukum di Filipina yang memperbolehkan seseorang untuk mengganti identitas gender di paspor. Hal inilah yang menjadi penyebab permasalahan yang selalu dialaminya dengan pihak imigrasi bandara. Hingga pada 2005 lalu, Gina menjadi warga negara Amerika Serikat. Di Amerika, Gina dapat mengubah identitas gender yang ada di dokumen-dokumen tertulis. Hal ini membuatnya merasa bahwa segala sesuatu tentang identitas gendernya menjadi sesuai. Supermodel Brazil Liati dianggap sebagai salah satu model paling populer di dunia. Ia telah menjadi bagian dari banyak kampanye fashion. Lia pernah berpose untuk majalah ternama Prancis. Lea Cerezo yang dikenal secara profesional sebagai Liati lahir pada 19 April 1981 sebagai Leandro Medeiros Cerezo. Liati adalah putri dari mantan pemain sepak bola Brazil terkenal Toninho Cerezo. Ia dibesarkan di Italia. Liati terlahir sebagai laki-laki, namun ia mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan. Wajahnya menghiasi berbagai majalah ternama dunia seperti Vogue, Hercules Magazine, Interview Magazine, Cover Magazine, dan Love Magazine. Lia mengatakan jika dirinya telah berjuang mencari jati diri, namun begitu ia selalu merasa feminin. Bahkan beberapa casting director menyangkanya sebagai model perempuan asli. Pada 2014, ia menjadi model merek perawatan rambut asal Amerika, sehingga membuatnya menjadi model transgender pertama yang menjadi model pada produk kosmetik.
Dan itulah pemirsa beberapa model cantik yang dulunya ternyata pria versi on the spot.